Semangat pagi anak-anak, kita ketemu kembali dalam video pembelajaran matematika bersama Ibu Bintang. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang kelanjutan materi himpunan. Nah, kita mulai dengan bilangan kardinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Cara penulisannya dengan menggunakan and, buka kurung, A, di mana A ini adalah nama himpunannya. Bisa kau bikin B, C, D, terserah mau huruf apapun, tapi dia tetap huruf kapital atau huruf besar. Contohnya, jika A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3. Pertama yang kita lakukan adalah mendaftarkan apa itu anggota dari bilangan prima. Bilangan primanya 1, 3, 5, 7. Kemudian bilangan prima yang habis dibagi 3 adalah 3. Maka himpunan A itu sama dengan anggotanya 3. Sehingga anggotanya cuma 1. Maka NA banyak anggota adalah 1. Contoh soal. Tuliskan bilangan kardinal himpunan-himpunan berikut. 1. Himpunan A adalah huruf vokal pada kata matematika. Maka huruf vokal pada kata matematika apa aja? Ada huruf A, ada huruf E, ada huruf I. Ingat, penulisan himpunan hanya boleh dilakukan 1 kali. Tidak boleh ada anggota yang sama. Kalau sama, harus ditulis 1 kali saja. Maka huruf vokalnya adalah A, E, I. Banyaknya adalah 3. Sehingga NA sama dengan 3. Yang kedua, himpunan B adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka NB-nya, hitung dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 anggotanya, sehingga NB sama dengan 9. Yang ketiga, himpunan C adalah X, di mana X kurang dari 15 untuk X anggota bilangan ganjil. Apa aja itu kurang dari 15 bilangan ganjil? Maka himpunan C adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Hitung banyak anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga NC sama dengan 7. Yang keempat, himpunan D adalah faktor dari 2. Faktor dari 2. Ingat pohon faktornya ya. 2. Yang bikin 2 itu hanya ada 1 dan 2. Maka faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Maka banyak anggota D, banyak anggota himpunan D, atau biasa ditulis dengan ND sama dengan 2. Yang berikutnya, jenis-jenis himpunan. Ada 3 jenis himpunan. Yang pertama, himpunan terhingga. Dikatakan himpunan terhingga jika jumlah anggotanya terbatas. Dapat kau hitung. Contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang dari 10, berarti hanya ada 9. Berarti masih bisa dihitung. Itulah dia anggotanya terbatas. Yang kedua, himpunan tak terhingga. Namanya tak terhingga, berarti jumlah anggotanya itu tidak terbatas. Contoh, himpunan bilangan. Bilangan itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Dan yang ketiga adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini tidak memiliki anggota. Bukan anggotanya 0, tapi tidak memiliki
anggota. Contohnya, himpunan manusia yang pernah ke Pluto. Apakah ada manusia yang sudah pernah ke Pluto? Tentu saja tidak ada. Jadi, tidak ada anggota himpunan kosong. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Termasuk himpunan, apakah himpunan di bawah ini? Yang pertama, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 5. Bilangan prima yang habis dibagi 5. Coba kamu katakan dulu apa aja bilangan prima. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka bilangan prima yang habis dibagi 5 itu adalah bilangan 5. Anggotanya hanya 5. Hanya bilangan 5. Berarti cuma 1 anggotanya, bisa dikatakanlah dia himpunan itu adalah himpunan terhingga. Contoh yang kedua, himpunan bilangan ganjil lebih dari 100. Bilangan ganjil lebih dari 100. Ada di sini 101, 103, 105, 107, dan seterusnya. Sampai semiliar 1, 1 triliun 1, itu tak terhingga. Sampai tidak habis-habis, tidak habis-habis. Maka dia merupakan himpunan tak terhingga. Yang ketiga, himpunan A adalah bilangan prima lebih besar dari 3 dan genap. Apa aja bilangan prima lebih besar dari 3 dan genap? Ibu ulangin, bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang lebih besar dari 3 tapi genap. Bilangan prima yang lebih besar dari 3 itu langsung ke 5. 5, 7, 11. Tidak ada yang genap. Maka himpunan itu tidak memiliki anggota atau dikatakan sebagai himpunan kosong. Himpunan kosong itu dilambangkan dengan kurung kurawal yang tidak memiliki isi. Kurung kurawal tidak memiliki isi atau bisa juga dilambangkan sebagai bentuk nol yang dicoret. Ya, agak kecil ya. Bentuk nol yang dicoret. Aduh, jelek banget nolnya. Oke, yang keempat, himpunan F. Himpunan F adalah X di mana X. Himpunan X di mana X kurang dari 2 dan lebih dari 0. Untuk X bilangan rasional. Oke, sebelum ke situ, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan berbentuk pecahan. Baik itu pecahan biasa maupun pecahan desimal. Nah, dari 0 ke 2 itu bilangan rasionalnya itu kan banyak sekali. Maka dia termasuk golongan himpunan tak hingga. Oke, paham ya sampai di situ? Selanjutnya adalah himpunan yang sama dan himpunan ekuivalen. Saya jelaskan dulu. Himpunan yang sama, yang namanya sama itu jika semua anggotanya sama. Anggota himpunan A 1, 2, 3. Anggota himpunan B juga 1, 2, 3. Sama anggotanya, tidak ada bedanya. Tapi kalau himpunan yang ekuivalen, dikatakan himpunan ekuivalen apabila jumlahnya yang sama. Misalkan himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, himpunan B 4, 5, 6. Sama-sama 3 anggotanya. Berarti dia merupakan himpunan yang ekuivalen. Contohnya, manakah pasangan berikut yang sama atau ekuivalen? Nomor 1. 1, 3, 5. Dan himpunan warna lampu lalu lintas. Himpunan satunya 1, 3, 5. Berarti banyak anggotanya itu 3. Warna lampu lalu lintas itu ada 3 warna. Berarti sama-sama 3. Maka dia adalah himpunan yang ekuivalen. Contoh yang kedua, bulan dengan huruf terakhir I. Ayo kita jabarkan dulu. Bulan yang akhirannya I. Januari, Februari, Mei, Juni, Juli. Nah, itu dia anggotanya. Berikutnya,
Himpunan yang kedua X, di mana X kurang dari 3. Untuk X, anggota bilangan asli. Kurang dari 3 bilangan asli, berarti 1 dan 2. 1 dan 2. Maka dia berbeda jumlah anggotanya. Kalau di bulan-bulan akhirannya I itu ada 5. Dan untuk himpunan yang kedua itu hanya ada 2. Maka tidak sama dan tidak ekuivalen. Oke, berikutnya. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Nah, tentunya semua anggota himpunan yang lebih kecil harus semuanya termasuk dalam himpunan yang lebih besar. Contoh, tuliskan semesta dari himpunan berikut. Di sini ada 1, 3, 5, 7. 1 dan 3, 1, 3, 5, 7 ini apa? Itu adalah bilangan prima. 1, 3, 5, 7 itu apa? Itu juga merupakan bilangan ganjil. Yang kedua, solar premium pertamax. Apa itu solar premium pertamax? Bagian dari apa mereka? Mereka adalah bagian dari bahan bakar. Yang ketiga, mangga, papaya, rambutan. Bagian apa sih itu? Itu apa sih? Oh, itu adalah buah-buahan. Maka semestanya adalah buah-buahan. Yang keempat, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Berarti kita harus bikin dia ke himpunan yang lebih besar. Kenapa dia nggak masuk ke dalam himpunan yang lebih besar, misalkan vokal, huruf vokal? Oh tidak, karena huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Itu sudah jelas. Maka buat dia ke dalam himpunan yang lebih besar, yaitu alfabet. Oke, sampai situ paham ya? Nah, hanya itu dulu materi untuk pertemuan kita kali ini. Ini ada tugas buatmu, tugas pertemuan 12. Kamu kerjakan dengan baik dan benar. Tulis soalnya seperti biasa di kertas double folio dan kumpulkan tepat waktu. Pengumpulan tugas pertemuan 11 dan 12 itu di hari yang sama. Sampai di sini pertemuan kita, sampai di sini video kita. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kamu terima dengan baik dan kamu dapat belajar dengan baik. Semoga kamu juga tetap belajar, semangat belajar dengan kondisi kita saat ini. Terima kasih. Dah.